Oleh sebab itu, memang harus kembali kita kepada Quran ini. Harus kita buka-buka lagi. Tidak boleh, tidak boleh lagi seperti yang sudah-sudah. Dapat praktekkan. Ya. Harus kita amalkan. Jiwa kita ini harus kita bersihkan dulu. Makanya nanti ada hafalan nih. Al-Quran ini harus, jangan termasuk kita orang yang menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Jangan kita termasuk kepada orang yang menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Cerita-cerita Islam, orang tuh kafir, orang tuh musyrik, orang tuh kafir, orang tuh jahiliyah. Sholat enggak, zikir enggak. Tapi mengkafir-kafirkan orang, menjahiliyah-jahiliyahkan orang. Pernah dia baca Quran enggak? Pernah dia zikir enggak? Pernah dia berselawat enggak? Orang sholat, azan, dia asik aja. Mana boleh seperti itu? Jadi harus berpengaruh. Apa yang kita dapatkan dari wahyu-wahyu Allah ini harus kita amalkan. Karena nanti berubah di dalam masyarakat tuh beda. Orang yang suka ke masjid, orang yang suka ikut pengajian harus berbeda dengan orang yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah ikut pengajian, harus berbeda. Karena nanti dikira orang kita aliran sesat nanti. Mau kemana Pak? Pergi ngaji. Tapi akhlaknya, wah ini meleset gitu. Ya kan? Seperti itu nanti kalau seandainya tidak ada pengaruhnya. Oleh sebab itu, ya harus Quran. Karena nanti akan dibicarakan orang. Sampai hari kiamat, sampai mati kita, kalau perangai kita buruk di atas dunia ini, akan jadi sejarah, akan diceritakan orang. Sekarang aja kita ceritakan, ini nanti masuk YouTube nih. Seluruh dunia tahu nih. Gitu. Kenapa demikian? Ya memang seperti itu. Ucapan kita, perilaku kita, perbuatan kita, apabila buruk, apabila jelek, apabila merendahkan orang, kebencian orang, sampai hari kiamat akan diingat-ingat orang, akan diceritakan orang, jadi sejarah. Tapi kalau kita berakhlak mulia, murah senyum, berbudi baik, menghormati orang, habis maghrib baca Quran, habis maghrib zikir, selalu berselawat, itu juga akan diceritakan orang. Bapak nih setiap maghrib dia selalu berselawat, dia selalu baca Quran, dia selalu berzikir, akan diceritakan orang juga, akan jadi sejarah. Nah sekarang ini kita ingin meninggalkan sejarah yang buruk atau sejarah yang baik. Belum di akhirat nanti. Di akhirat nanti kan direkam semua tuh oleh Allah, akan diperlihatkan tuh nanti. Akan diperlihatkan di yaumul mahsyar. Yang kita takutkan itu kan yaumul mahsyar. Akan jadi sejarah, akan diceritakan orang. Jadi sumber perpecahan itu adalah cinta dunia. Itu tidak ada lagi cinta dunia. Oleh sebab itu, jadi kita harus selalu berzikir, selalu baca Quran. Ya. Riyadhah ruhiyah. Sebab tidak ada gunanya kita mengadakan pengajian apabila tidak ada bekasnya di dalam kehidupan kita. Jadi harus tenang jiwa kita, harus tentram jiwa kita. Gitu. Suaminya ikut pengajian, ibu-ibunya juga ikut pengajian. Ya kan? Jadi sama pemahaman. Gitu. Jadi keluarga itu jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau ibu-ibu nggak ikut pengajian, nengok laki itu kayak nengok Abu Jahal. Ingin marah aja dia, ingin merepet aja dia, sehingga stres lagi itu. Stres lagi itu, rokok pun terbalik rokoknya. Stres dia. Nah, tapi kalau istri itu istri soleha, suami itu dia plong dia.
kehidupan sulit, ekonomi sulit, tetapi dia plong, bisa dia berpikir. Gitu. Tapi kalau istrinya nggak mantap, ya kan, direpeti terus, gitu. Kayak Firaun nampak dia suaminya tuh marah-marah. Itu tempat lain. Kalau sini ibunya bagus-bagus, sini ibunya ibu soleha nih, mantap-mantap kan. Ini kita ceritakannya orang yang nggak ikut pengajian yang kita ceritakan ini. Ya. Tapi kalau ikut pengajian, satu fikroh, satu pemahaman, sama-sama berzikir, suaminya berselawat, berzikir, baca Quran, istrinya juga seperti itu. Itu tenang. Gitu. Makanya Rasul mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga. Gitu. Tapi kalau nggak seperti itu, rumah tangga laksana neraka. Rasa dalam neraka rasanya. Panas. Neraka itu kan panas. Panas terus. Panas terus. Ya kan? Ya itu yang harus diperbaiki dengan wahyu. Perbaiki dengan wahyu ini. Karena nanti kan ada adabnya, ada adab suami, ada adab istri, ada adab anak, ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya tuh. Ada aturan-aturannya tuh. Gitu kan? Ya. Suaminya harus seperti ini, istri harus seperti ini, ada adabnya, ada aturan mainnya. Jadi pola pikir yang dibimbing oleh wahyu itu sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah. Asalkan tidak cinta dunia, itu syaratnya. Dan sebaik-baik kamu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran. Itu udah sering kita dengar hadisnya. Sebaik-baik kamu dalam pandangan Allah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Bukan sebaik-baik kamu orang yang sok-sok jago, sok-sok bangga, sok-sok berani, yang cinta dunia. Bukan seperti itu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar Quran. Tempuh jarak yang jauh untuk belajar Quran. Tapi setelah dapat, itu harus diamalkan. Zikir dulu yang jelas. Habis maghrib besok langsung praktekkan. Habis subuh, zikir dulu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi di rumah nanti habis maghrib, setelah zikir, setelah berdoa, baca Quran. Makannya nanti habis sisa. Pokoknya habis maghrib itu baca zikir, doa, baca Quran, beranjak dari sajadah itu setelah mendengar waktu isya, langsung selesai isya. Nah, coba rutin aja 1 minggu saja, udah terasa efeknya tuh. Udah terasa efeknya 1 minggu aja. Tapi jangan 1 minggu aja, seterusnya seperti itu. Efeknya itu udah mulai terasa setelah 1 minggu. Setelah maghrib, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, berdoa, habis itu baca Quran. Paling 3 lembar Quran udah terdengar azan isya. Atau 2 lembar Quran itu sudah terdengar azan isya. Nah, baru sholat isya. Nah, itu coba. Nah, seperti itu lagi supaya ada pengaruhnya, ada efeknya di dalam jiwa kita ini. Gitu. Supaya ada efeknya. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka 'ala siratal mustaqim. Berpegang teguhlah dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau berada pada jalan yang lurus. Nah, kita kan selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami untuk tetap berada pada jalan yang lurus. Kan gitu, setiap salat ihdinas siratal mustaqim, bimbing. Nah, supaya kita dibimbing, bukan tunjuki, bimbing. Kalau tunjuki, Quran tunjuki, ini udah ada Quran nih. Bimbinglah kami untuk tetap berada pada jalan yang lurus. Supaya kalau memang ia seperti itu pengen jalan yang lurus itu berpegang teguh dengan wahyu. Berpegang teguh dengan wahyu. Fastamsik billazi uhiya ilaika. Berpegang teguhlah kamu dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Innaka 'ala siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau pada jalan yang lurus. Gitu. Apabila kita sudah berpegang teguh dengan wahyu ini, barulah nanti Al-Quran ini sebagai hakim. Yasin wal Quranil hakim. Al-Quran itu adalah hakim. Al-Quran itu adalah pemutus. Menjadi baik sesuatu itu apabila baik menurut Quran,
menjadi buruk sesuatu itu apabila buruk menurut Quran. Kalau kata Quran baik, baik. Kalau kata Quran buruk, buruk. Karena Al-Quran ini sudah jadi hakim. Bukan baik sesuatu itu baik menurut hawa nafsu kita. Buruk sesuatu itu apabila buruk menurut hawa nafsu kita, buruk, buruk. Apabila baik menurut hawa nafsu kita, baik, baik. Bukan seperti itu. Orang mukmin itu menilai baik buruk itu berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hakim. Al-Quran itu yang memutuskan. Menjadi baik sesuatu itu apabila baik menurut Quran. Menjadi buruk sesuatu itu apabila buruk menurut Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.